Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, anak-anak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita kembali berada di akhir pekan. Satu kenikmatan sukacita tersendiri karena kita boleh berada di akhir pekan ini. Mari kita isi akhir pekan kita. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam saat teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Di akhir pekan ini kami datang padamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Dan hari ini sebelum kami melangkah, kami ingin kembali mendalami firman-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi dan memampukan kami untuk dapat mengerti, memelihara firman-Mu dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Kami serahkan doa syukur kami di akhir pekan ini hanya dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 24, ayatnya yang ke-8b sampai dengan 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jodoh ditentukan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar beberapa kisah, beberapa cerita-cerita di beberapa daerah tentang perkawinan yang kadang-kadang perkawinan itu sudah dijodohi oleh orang tua. Mungkin pada waktu zaman dulu mereka sudah bersepakat, lalu kelak kalau punya anak saling begini dan seterusnya. Nah saudara-saudara, itu bagaimana rancangan manusia. Tapi bagaimana ketika Allah sendiri yang sudah mempersiapkan? Abraham adalah orang pilihan Allah. Dan kelak Abraham sudah semakin tua. Istrinya Sarah sudah lebih dahulu meninggal. Abraham semakin tua, lalu dia berusaha untuk mencari jodoh anaknya Ishak. Tapi dia tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan ataupun apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tidak boleh mengambil perempuan di luar keturunan Abraham sendiri atau saudara atau keluarganya Abraham. Nah saudara-saudara, cerita ini menarik. Karena Abraham tidak mau anaknya di bawah, atau dia akan kembali ke tanah di mana orang nenek moyang atau leluhur atau ayahnya Abraham. Abraham mengatakan Tuhan sudah panggil dia keluar dari tempat itu, jadi tidak boleh lagi ke situ. Boleh cari jodoh dari situ, dari keluarga bapaknya, keluarga daripada orang tua Abraham atau sanak keluarga Abraham, lalu dibawa ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Dan itu persyaratan, karena Abraham tetap setia. Nah saudara-saudara, kesetiaan Abraham itulah yang kemudian rancangan Tuhan kembali Tuhan nyatakan melalui anaknya Ishak. Ribka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kebetulan demi kebetulan. Pertemuan-pertemuan selalu dalam pola berpikir manusia pasti kebetulan. Tapi dalam rancangan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini mari kita kembali mengamati dan melihat masa depan anak-anak kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan karena itu tetaplah kita selalu menyerahkan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita, jodoh anak-anak kita. Pasti Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang pilihannya. Ingat, Tuhan tidak mau anak-anak kita juga meninggalkan apa yang kita sudah rintis, sudah berikan tentang imannya. Dan itu tanggung jawab kita. Seperti Abraham, dia berkeras, Ishak tidak boleh kembali kepada kehidupan Abraham yang lama. Dia harus mengikuti jalan ayahnya, jalan pada janji Tuhan. Nah, demikian juga kita, hati-hati.
Kita pelihara anak kita jaga anak kita, dan kita juga mau anak-anak kita mengikuti langkah apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari saudaraku, kita lanjutkan hidup kita di akhir pekan ini, dan tetap percaya masa depan anak-anak kita, jodoh pun ada di dalam tangan Tuhan. Carilah Tuhan dan serahkan seluruh hidup anak kita, supaya di masa depannya dia akan diberkati oleh Tuhan. Termasuk jodohnya akan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ibu Silvisina Hanna Sabandar Pikau 5, Ibu Ice Febriani Su, dan adik Kindari Gradela Rahel Lambang. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk jemaatmu yang ada di 5 sektor pelayanan, diberkati tiap keluarga, tiap pribadi. Para diaken penatua, Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam karya kerja, bahkan keluarga mereka. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, panitia-panitia yang di dalamnya, panitia Paskah, dan semua panitia atau tim kerja PKA, Tuhan berkati. Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati aparat-aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.